Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang Ezra Miller yang jadi buronan. Dia itu pemeran Flash, dan dia tuh jadi buronan karena dia katanya melakukan kekerasan pada anak di bawah umur, itu anaknya orang. Waktu itu masih berusia 12 tahun anaknya. Terus anak itu dikasih drugs, terus diancam segala rupa. Jadi orang tua anak itu tuh nuntut dia. Jadi dia kabur dari rumahnya, maksudnya si Ezra-nya kabur dari rumah, terus dinyatakan sebagai buronan polisi. Kita langsung simak beritanya. Oh ini tuh, tapi berita dia tuh tentang kontroversi dia sejak awal sampai sekarang. Jadi dia tuh udah banyak membuat kekacauan, membuat kontroversi, banyak kasus kriminalnya. Ezra Miller Controversial Timeline. Tulisannya hilang. Timeline kontroversinya Ezra Miller. Juni 2011. Miller itu dikenakan kasus memiliki narkoba di Pittsburgh setelah ditemukan ada 20 gram ganja yang menjadi miliknya Miller. Tuduhan ini kemudian dihapuskan, dan sebagai gantinya Miller mendapatkan penalti sebesar $600 untuk 2 pelanggaran pasal undang-undang, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Jadi dia kayak bayar gitu loh. Dia bebas dari penjara, tapi dia bayar ganti rugi gitu. April 2020, sebuah video muncul menunjukkan Miller mencekik seorang wanita. Dan smackdown-nya ke lantai di sebuah bar di Islandia. Maksudnya kayak dijatuhkan gitu loh, kayak dibanting gitu ceweknya itu. Cewek itu tuh fansnya, dan ada videonya di Google, di YouTube, di mana-mana ada. Si Ezra ini tuh gue pertama lihat dia di Flash tuh ya, dia tuh kayak gay gitu loh. Lihat dia pakai bajunya juga kayak gay kan. Sebenarnya gay sih nggak apa-apa, nggak masalah, cuman ini orang aneh, kayak sakit jiwa, kayak seneng banget nyerang orang gitu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Aneh orangnya tuh, kayak sering bikin masalah juga, gak beres otaknya. Miller tidak ditangkap polisi, tapi dikeluarkan dari bar tersebut oleh staf barnya. Pada Maret 2022, Miller ditangkap di Hawaii setelah sebuah konfrontasi, setelah sebuah perkelahian di sebuah bar karaoke. Miller mulai meneriakkan kata-kata tidak pantas, dan pada suatu waktu dia mengambil mic dari seorang wanita berusia 23 tahun yang sedang berkaraoke. Ya, jadi dia teriak-teriak, terus dia ngerebut mic itu dari cewek itu jadi perbuatan tidak menyenangkan. Dan setelah itu dia
menggabruk. Menggabruk tuh apa bahasa Indonesia yang benar dan baiknya? Menyerang. Kayak dia langsung loncat untuk menyerang orang gitu loh, yang disebut launch itu. Menyerang seorang pria berusia 32 tahun yang sedang bermain darts. Itu kekerasan fisik. Terus pemilik bar menyuruh Miller untuk bersikap tenang beberapa kali, tapi tidak digubris oleh Miller. Ini adalah pernyataan seorang polisi pada saat penangkapan Miller pada bulan Maret 2022. Ya, jadi dia tuh kayak apa ya, orangnya tuh barbar gitu loh. Kayak terpancing dikit dia langsung marah, terus dia langsung nyerang orang. Jadi kan aneh ya, kalau orang normal gak mungkin tiba-tiba nyerang orang kayak gini. Walaupun mungkin kesel sama orang, paling cuman berantem mulut, kayak berkata-kata kasar gitu sama orang lain. Tapi ini dia sampai nyerang orang terus, jadi itu udah gak beres sih otaknya menurut gue. Dan dia just gay sih. Kalau di Google yang gue lihat itu dulu waktu dia masih dandanannya normal kayak cowok tulen, gak gay kayak gini, dia itu mempunyai mantan pacar cewek gitu. Jadi mantan pacarnya juga ada banyak, beberapa cewek semua. Tapi setelah dia mungkin merasa bosan atau capek disakitin terus sama cewek, mungkin dia mulai berhubungan sama cowok juga gitu. Jadi dia tuh istilahnya untuk dia tuh bukan he atau him tapi they. Jadi itu seperti queer atau gender bias gitu. Jadi dia tidak mau dimasukkan dalam gender apapun, jenis kelamin apapun, dia nggak mau dikategorikan pada jenis kelamin apapun gitu. Makanya di sini tulisannya they itu. They were charged, itu tuh maksudnya dia dikenakan tuntutan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kan udah kayak cewek banget ya di sini. Anehnya tuh dia tuh berkumis tapi dia pakai lipstik merah, pakai choker, rambutnya kayak cewek juga tapi gak jelas cewek apa cowok. Ini dia udah mulai berubah di sini. Miller membayar $500 sebagai untuk keluar dari penjara gitu. Custody itu kayak kalau baru ditangkap ntar masuk ke kantor polisi terus ditahan selama beberapa hari di balik sel. Lalu ini sebuah pasangan melayangkan pembatasan jarak terhadap Miller. Pembatasan jarak itu gini guys, jadi kalau di Amerika itu setahu gue ada kayak gini. Kalau misalkan ada orang nge-stalker lo gitu, ada yang ngikutin lo nggak jelas gitu, padahal lo nggak kenal siapa dan kelihatannya membahayakan atau mencurigakan, lo bisa lapor polisi. Ntar ada restraining order itu tuh kayak pembatasan jarak. Jadi dia tuh selamanya setelah diputusin sama pengadilan dia tuh nggak boleh dekat sama lo sekitar 100 atau 200 meter kalau nggak salah. Jadi dia tuh nggak akan bisa ganggu. Kalau dia udah mulai mendekat, lo bisa lapor polisi karena lo tahu dia berbahaya kayak gitu. Pasangan itu tuh berkata kalau Miller sudah memaksa masuk ke kamar hotel mereka, terus mengancam mereka berdua dan mencuri beberapa barang milik mereka. Gue heran, dia kan aktor terkenal, udah pasti dia kaya ya. Kenapa dia sampai nyuri barang orang lain segala gitu? Udah gak beres otaknya.
pada April 2022, petisi yang menggugat Miller telah dicabut. Dia tuh selalu bisa keluar dari semua kasus yang dia perbuat. Mungkin karena dia kaya dan terkenal, dia bisa menyewa pengacara yang bagus mungkin. Miller ditangkap di Hawaii mengenai kasus penyerangan tingkat 2. Karena tuduhan melempar sebuah kursi pada seorang wanita, membuat jidatnya wanita itu terluka cukup parah. Jadi karena dia lempar kursi, kena jidatnya atau dahinya tuh jadi berdarah gitu loh, terkena goresan kayak lecet gitu. Lihat ini, pakai bajunya juga pakai baju cewek kan, ini udah gak normal, udah gay, terus jahat lagi ke orang. Ini aktor apaan sih, nyebelin. Terus Miller dibebaskan sambil menunggu penyelidikan selanjutnya gitu. Tapi kalau di sini tuh baru yang dulu ya. Kalau yang sekarang itu tuh gue udah ngambil sih, udah lihat videonya, tapi videonya tuh nggak terlalu jelas artinya. Soalnya itu tuh videonya kayak pakai bahasa formal Amerika. Gue nggak ngerti banget kalau bahasa formal, gue lebih ngerti bahasa informal, karena itu yang sering dipakai di film Hollywood yang sering gue tonton. Ya, gue putusin buat pakai video ini. Nah, di video itu tuh dikasih tahu ya sekarang terjadi itu, Ezra Miller itu dipecat dari DC Universe sebagai Flash. Jadi dia udah nggak bisa main jadi Flash lagi, karena yaitu kasus dia tuh katanya sih ada penculikan juga. Tapi kalau di yang artikel barat dikasihnya dia tuh mempengaruhi, mengancam, terus kasih narkoba ke seorang anak yang bernama Tokata Iron Eyes. Itu tuh kayak dia tuh ada dari suku tertentu gitu, dan dia tuh orang tua anak itu, orang tua dari Tokata itu nuntut si Ezra karena udah mencuci otak anaknya. Nah, dari laporan itu polisi mulai mencari Ezra untuk ditangkap, ditahan, terus diselidiki gitu kan. Tapi jadi masalah itu Ezra-nya itu sekarang kabur. Jadi nggak tahu di mana keberadaannya. Terus Ezra-nya tuh malah di Instagram tuh dia bikin postingan, katanya kalian gak bisa nyentuh gue tuh udah berada di dunia yang lain, di dimensi lain. Katanya dia kayak ngejek polisi gitu. Jadi gitu, dia sekarang masih buron. Nanti kita cek selanjutnya apa dia udah tertangkap atau enggak. Tapi gue mau dia tertangkap dan dia betul-betul kali ini tuh dia diadili, jangan cuman karena dia kaya dan berkuasa gitu, berpengaruh, dia bisa bebas seenaknya, cuma bayar sekian dolar terus dia bisa bebas lagi, ntar di luaran dia berbuat yang gak bener lagi. Jadi ya mohonlah untuk pihak kepolisian Amerika supaya dia tuh betul-betul dibikin jera gitu loh, di penjara gitu. Terus ini otaknya tolong diperbaiki, dibawa ke psikiater, soalnya kelakuannya udah ofensif banget, udah barbar banget. Dikit-dikit langsung mukul orang, dikit-dikit lempar kursi ke orang atau apalah gitu. Jadi sangat berbahaya orang kayak gini dibiarin keliaran tuh. Ya semoga dia cepet ketangkep dan masalahnya bisa selesai gitu. Kita doain sama-sama ya. Semoga ada keadilan juga untuk mereka semua yang pernah jadi korbannya si Miller ini. Soal Flashnya bagus kalau Disney mencet dia,
dan lebih baik pakai aktor lain yang lebih beres ya otaknya, jangan yang violent gini gitu. Ntar anak-anak yang nonton Flash jadi nurutin, pikirnya kelakuannya keren padahal kelakuannya bobrok gitu kan. Oke, sekian dulu untuk itu kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.